Oke, baik. Hari ini kita kembali untuk belajar kimia ya. Untuk hari ini, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Aris Ketua Kelas untuk memimpin doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Aris, Anggi, Jen, sudah siap untuk belajar ya? Baik. Tadi kita sudah memotong ya? Memotong buah apel. Mana tadi? Siapa yang potong tadi? Aris, ada? Oke, kemudian siapa? Ada Hila? Buah apelnya ada? Oh, kita. Tadi dari buah apel yang ada ya, dalam sebuah apel ini kita potong menjadi dua bagian ya. Dan satu bagian kita biarkan, bagian yang lainnya kita bungkus dengan plastik seperti ini. Nah, dari kedua bagian berbeda dari apel yang dibungkus, plastik dan apel yang tidak dibungkus. Karena perbedaan sedangkan sisi karena berbeda apel yang tidak dibungkus plastik terjadi perubahan warna. Dari gambaran di sini ya, di atas juga ada gambarnya. Kalian pun sudah melihat secara langsung ya, Nak. Jadi ada bagian untuk bagian apel yang dia terbungkus plastik, dia tetap aman ya, sama seperti semula. Sedangkan untuk yang dibiarkan terbuka, dia ada perubahan ya, ada perubahan warna menjadi agak lebih kecoklatan. Nah, ini adalah reaksi oksidasi ya, jadi dia itu terjadi proses reaksi dari ya, dia itu mengalami perkaratan atau korosi. Kemudian ada fotosintesis, juga ada dan lain sebagainya ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan dilakukan, yakni melalui diskusi secara aktif, kalian akan dapat menjelaskan konsep oksidasi reduksi ditinjau dari peningkatan dan pelepasan oksigen dengan tepat. Kemudian kalian dapat menuliskan contoh reaksi oksidasi ditinjau dari peningkatan dan pelepasan oksigen minimal 2 contoh. Kemudian kalian dapat menjelaskan konsep redoks dari penerimaan dan pelepasan elektron. Kemudian kalian dapat menuliskan contoh redoksnya ditinjau dari penerimaan dan pelepasan elektron. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan konsep oksidasi. Untuk proses yang akan kita lakukan hari ini ya, nanti pertama kita akan mengamati, kita akan melihat video, kemudian akan dilakukan rumusan masalah, kemudian merumuskan hipotesis, kemudian mengumpulkan data, menguji hipotesis,
kemudian membuat kesimpulan, serta di akhir nanti akan ada evaluasi, ya. Baik, untuk mengetahui kemampuan awal kalian, Ibu akan mengirimkan link di WA ya. Linknya sudah Ibu kirim di grup. Ada yang masuk, Nak? Ada ya? Silahkan diakses linknya. Baik, Ibu akan mengakses. Membagikan kelompok ya, sesuai dari hasil berdasarkan kalian. Ibu akan bagi kelompok secara heterogen. Bisa kelihatan di atas di slide pembagian kelompoknya. Jadi untuk di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Boleh dibuat per kelompok bangkunya. Nanti akan dituliskan pada LKPD-nya ya. Baik, berikutnya kita akan melihat ya video. Di sini Ibu akan mengirimkan linknya juga di grup ya. Nanti kalian bisa melihat di luar pelajaran juga. Di sini dari video ini nanti kita akan membuat rumusan masalah ya. Baik, kita perhatikan sama-sama. Dari video di atasnya kita lihat sama-sama. Coba siapa yang ada rumusan masalah kira-kira? Oke, silahkan Mila. Na direaksikan dengan air dapat membuat larutan menjadi merah putih. Yang dideteksi indikator PP, bagaimana reaksi yang terjadi pada logam Na dengan air. Jadi untuk rumusan masalahnya dituliskan pada kolom rumusan masalah. Rumusan hipotesis ya. Dari masalah yang tadi dipaparkan oleh temannya, kira-kira siapa yang ada jawaban sementara atau hipotesisnya? Ayo siapa? Kelompoknya siapa? Oke, silakan kelompok 2. Reaksi logam natrium dengan air merupakan reaksi oksidan atau melepas panas dan juga menghasilkan gas H2. Panas yang dihasilkan cukup untuk membuat gas H2 merupakan secara spontan. Terpakainya gas H2 lah yang menyebabkan tercipta indikator PP yang semula bening sesama asam berubah menjadi merah muda sesama basa karena menghasilkan Berikutnya mengumpulkan data. Jadi dari bahan ajar yang telah Ibu berikan, kemudian
sebagian kalian bisa melihat juga di grup. Oke, coba buka pertanyaannya. Untuk dikerjakan bagian KKPD-nya masing-masing, di situ ada di halaman 7 ya. Silakan dikerjakan. Sudah? Kelompok 1 sudah kan? Sudah. Kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 3? Sudah? Oke, baik. Silahkan kalian untuk mempresentasikan ya hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang kami bertanya. Contoh lain, peningkatan oksigen reaksi oksidasi selain pada apel. Terima kasih atas pertanyaannya. Contoh lain, perkaratan logam besi. Pada perkaratan besi terjadi reaksi antara logam besi. Konsep redox tentang peningkatan dan pelepasan oksigen tadi ya. Dari contoh yang dituliskan untuk oksidasi, sini dia ada 4 Na ditambah 2 Na2O ya. Perhatikan Mak. Jadi di sini dia mengikat oksigen ya. Kelihatan dari contoh reaksinya. Kemudian untuk reaksi dia melepaskan oksigen ya. Dari reaksi yang terlihat yakni ada 2H2O. Baik, dari pemaparan ya kalian sudah menyelesaikan hasil diskusinya masing-masing Mak. Jadi untuk mereview materi hari ini dari awal kita sudah melihat tadi ya video pembelajaran ya. Itu tadi ada reaksi dari natrium dan air. Jadi dari reaksi yang terjadi di situ juga kita bisa melihat ada konsep redox ya di situ ya. Tadi pun juga sudah disampaikan oleh Narti ya, kalau tidak salah tadi ada reaksi yang ditimbulkan dari natrium dan air ya. Adalah menerima elektron. Peningkatan dan penurunan bilangan oksigen. Oksidasi. Oksidasi adalah mengalami kenaikan bilox. Reduksi adalah mengalami penurunan bilox. Baik, jadi kesimpulan ya yang telah disampaikan oleh temannya tadi dari segi konsep oksidasi reduksi tadi sudah kalian paparkan juga. Pertama ditinjau dari peningkatan dan pelepasan oksigen ya. Kita bisa mengetahui pengertian oksidasi yaitu mengikat oksigen. Ibu mau tampilkan slide-nya tapi sepertinya padam lampu ya Nak. Nanti Ibu kirimkan juga materinya. Kemudian untuk reduksi terjadi pelepasan oksigen ya. Kemudian yang kedua tadi konsep redox dari penerimaan dan pelepasan elektron ya. Dimana untuk oksidasi dia melepaskan elektron, sedangkan untuk reduksi dia mengikat elektron ya. Kemudian yang ketiga tentang konsep reduksi oksidasi ya, sesuai tadi yang sudah dipaparkan ya. Dari konsep oksidasi reduksi, dari perkembangannya itu bisa kita ketahui ada 3 ya. Di atas bisa kalian lihat ditinjau dari peningkatan dan pelepasan oksigen. Berikutnya, Ibu mau mengetahui bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar hari ini. Jadi Ibu akan membagikan lembar survei ya. Dan
lembaran koreksi. Jadi insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang bilangan oksidasi ya. Nanti kita akan belajar tentang reaksi auto-redox ya. Insya Allah di waktu minggu depan ya, di waktu yang sama. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kita berdoa sesuai agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk perhatiannya, nak. Semoga kita tetap sehat ya.